warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman di Indonesia dan di seluruh dunia. Kali ini kami kembali lagi dalam kegiatan silaturahmi kawasan PPIK Amerok yang berkolaborasi dengan PPIK Asiania dan PPIK Timur Tengah. Adapun tema kegiatan hari ini adalah mengenai implementasi peran pemuda untuk kemajuan bangsa dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat para narasumber yang telah hadir dalam kegiatan ini. Dan sebelum acara ini dimulai, mari kita berdoa semoga wabah COVID-19 ini cepat selesai dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imam Irawan Seltara yang akan bertindak sebagai moderator pada talkshow hari ini. Adapun acara ini akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Saya harap teman-teman di rumah bisa mengikutinya sampai akhir karena akan banyak sekali sharing ilmu dan pengalaman dari pembicara yang akan dibagikan pada teman-teman di rumah. Sebelumnya, saya ingin membacakan latar belakang diadakannya talkshow ini, di mana untuk membangun masyarakat dan bangsa di era modern ini dibutuhkan sumber daya manusia berkualitas unggul dan berdaya saing tinggi. Sumber daya manusia berkualitas dengan segala potensi yang dimiliki perlu dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan serta diimbangi dengan bekal kemampuan serta pengetahuan yang dapat bersaing. Untuk itu, perlu upaya mempersiapkan kader-kader pembangunan nasional yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, menyiapkan kader-kader pembangunan nasional yang memiliki intelektualitas dan moral yang bagus guna untuk mencapai Indonesia emas ke depannya. Sejenak menilik sejarah pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 lalu, di mana para pemuda mengikrarkan sumpah setianya pada Republik ini, yang sampai saat ini kita kenal dengan Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda ini diucapkan oleh Muhammad Yamin dan kawan-kawan itu tentunya masih bisa menjadi berkat bagi kaum muda bangsa saat ini, setidaknya untuk mengobati kekecewaan yang kita rasakan saat ini, dan kemudian menentukan langkah dan tindakan bersama untuk menentukan solusi terhadap permasalahan bangsa yang sedang dihadapi. Maka dari itu, berdasarkan pemikiran ini, kami dari Divisi Silaturahmi Kawasan Ruang Amerok bermaksud mengadakan talkshow pemudaan guna membangkitkan kembali gairah kebangsaan kita kaum muda. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kami telah kedatangan para narasumber dari berbagai kawasan PPI, di mana yang pertama itu ada Mas Zaki Azhar Al-Fahmi. Beliau adalah Wakil Koordinator PPIDK Timur Tengah Afrika. Apa kabar Mas Zaki? Baik, kabar baik, Alhamdulillah. Imam, terima kasih. Ya, selanjutnya ada perwakilan dari PPIDK Amerok, yaitu Mas Iza Karunia selaku Koordinator PPIK Amerok. Apa kabar Mas Iza? Selamat siang nih waktu Eropa, baik, sehat, semoga teman-teman sehat semua ini. Alhamdulillah Mas. Selanjutnya ada Mas Adi Kusmayadi selaku Koordinator PPIK Asiania. Apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah, kabar baik Mas Imam. Dan selamat malam buat teman-teman yang di kawasan Oceania ya. Oke, siap Mas. Saya ucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang sudah berkenan hadir pada acara talkshow ini. Oke, langsung saja ya, saya akan mengajukan pertanyaan kepada beberapa narasumber terkait dengan implementasi Sumpah Pemuda pada era zaman ini. Di mana untuk pertanyaan pertama, saya akan tunjukkan kepada PPIK Amerok, kepada Bung Iza. Pertanyaannya itu adalah, sejauh mana sih relevansi Sumpah Pemuda pada masa sekarang menurut versi Mas Iza seperti itu? Silakan. Baik ya, terima kasih nih waktunya juga. Selamat datang nih Mas Adi sama Mas Zaki, ini luar biasa nih kita kedatangan tamu istimewa dari belahan dunia. Menanggapi pertanyaannya seberapa jauh peran pemuda, kita harus tilik dulu sih. Ada berapa sih jumlah pemuda kita di Indonesia? Ada berapa sih yang kata-kata kerennya sekarang kan milenial ya, di usia 20 sampai 35 tahun. Angkanya tuh luar biasa ini Mas, 63 juta itu angka tahun lalu. Tahun ini saya belum cek. Nah inilah yang sebenarnya harus memahamin Sumpah Pemuda itu relevansinya seberapa sih. Dan Sumpah Pemuda sesimpel bahwa kita menyatakan satu, itu saja dulu. Dari segala perbedaan, dari sekian jong yang ada, kita bersatu. Nah ini yang sekarang agak sulit mungkin nampaknya di era-era milenial ini. Masing-masingnya punya tujuan masing-masing, berusaha mencapai, tapi kadang-kadang lupa
bisa dikerjakan lebih mudah kalau bersama-sama. Inilah yang juga menjadi spirit Perimpunan Pelajar Indonesia kan. Beda-beda negara, beda-beda kawasan, kulturnya beda, tapi kita punya satu visi untuk Indonesia yang terus lebih baik, bisa bersaing di era 2020 dan kedepannya perdagangan bebas dan seterusnya. Kira-kira seperti itu sih Mas. Lebih penting kita menyorotin yang sama daripada yang beda, itu sih kira-kira. Oke, mungkin pertanyaan yang sama juga saya tujukan kepada Mas Zaki dari PPID BPK Timur Tengah Afrika. Jika ini Mas terkait dengan relevansi Sumpah Pemuda nih, apakah masih bisa relevan untuk diterapkan pada masa ini? Bagaimana menurut Mas Zaki? Baik, kita kembali ke topik utamanya tentang Sumpah Pemuda, ya tepat pada tanggal 28 Oktober 1928 di Indonesia diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Momen ditetapkan sebagai peristiwa yang bersejarah karena pada tanggal itu para pemuda menggelar ya Kongres Pemuda II berkomitmen untuk bersatu demi Indonesia. Jadi itu ada 3 ikrar yang ditegakkan oleh para pemuda di zaman itu. Pertama yaitu untuk berjanji untuk bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, lalu berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Nah, sebegitu besarnya semangat berbangsa para pemuda saat itu di tengah kondisi peperangan yang mencekam. Mereka merasakan kerasnya perjuangan untuk meraih kemerdekaan hingga tumbuhlah rasa nasionalisme yang begitu tinggi. Nah, jadi yang direlatekan ke keadaan kita sekarang, mungkin dulu kita tugasnya pemuda harus angkat senjata karena harus memerangi penjajah, harus ingin meraih kemerdekaan. Namun sekarang karena kita hidup di zaman yang sekarang, zaman yang serba digital, tentu dengan keadaan pasti yang sangat berbeda. Tidak seperti saat masa penjajahan di mana pemuda harus ikut turun tangan mengangkat senjata. Namun nasionalisme dan semangat juang pemuda zaman dulu tetap bisa diteladani dan diimplementasikan di masa sekarang, tentunya dengan perwujudan yang berbeda-beda. Begitu Mas Imam. Oke, terima kasih Mas Zaki. Dan selanjutnya akan saya tujukan kepada Mas Adi terkait dengan relevansi Sumpah Pemuda. Kira menurut Mas Adi ini apakah masih relevan untuk dilakukan? Bagaimana menurut Mas Adi? Iya, sebelumnya terima kasih nih Mas Cicak, Mas Imam, dan Mbak Devi dan kawan-kawan Emerop ya atas kesempatannya untuk bisa silaturahim dan juga sharing bareng ya untuk pada kesempatan pada malam hari ini gitu atau siang di Amerika Eropa. Nah, tadi terkait tentang pertanyaan tadi mengenai Sumpah Pemuda ya. Jadi sebenarnya ini merefleksikan kita terkait tentang saham besar ya para pemuda dalam perjalanan bangsa kita gitu. Dan 1928 dalam Sumpah Pemuda ini kan dalam rangka lahirnya bangsa Indonesia gitu ya. Nah, ini ada peran pemuda waktu itu. Kemudian juga kalau kita tarik di 1945 ini juga ada peran pemuda dengan menculik para proklamator kita untuk segera memerdekakan Indonesia gitu. Kemudian berikutnya 1966 ada Tritura juga gitu. Kemudian 98 juga ada. Nah, makanya ini juga ini menunjukkan bahwa pemuda ini selalu memiliki peran besar terhadap keberlangsungan suatu bangsa gitu ya. Seperti 1998 ada Muhammad Yamin dari Sawalunto, kemudian juga ada yang lainnya juga dalam ini gitu. Nah, oleh karena itu kita melihat dari sana ini menunjukkan kita harus kalau kata Bung Karno nih Mas Imam disampaikan bahwa kita ini jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, tapi harus mewarisi api Sumpah Pemuda. Kalau hanya mewarisi abu Sumpah Pemuda, maka kita sudah puas dengan satu cinta tanah air, kemudian satu bahasa dan yang lainnya gitu. Tapi kalau kita mewarisi api Sumpah Pemuda, maka kita melanjutkan peran-peran untuk mewujudkan tujuan akhir Indonesia, yaitu adalah mensejahterakan Indonesia. Nah, oleh karena itu ini menunjukkan supaya ada semangat kita untuk berkontribusi dan berkarya untuk bangsa kita. Nah, itu mungkin Mas terkait tentang Sumpah Pemuda dan relevansi pada saat ini gitu. Oke, terima kasih Mas Adi. Jadi sangat menarik sekali ya dari penjelasan ketika narasumber ini teman-teman sepakat bahwa peran pemuda saat ini itu masih ada relevansinya dan masih dibutuhkan untuk menunjang kemajuan bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya yaitu terkait dengan Sumpah Pemuda ini. Bagaimana sih seharusnya generasi muda menyikapinya? Mungkin pertanyaan ini saya tujukan pertama ke Mas Zaki. Pada Mas Zaki silakan.
Baik, sudah saya sampaikan tadi di pemaparan pertama tentang zaman kita yang sudah berbeda dengan zaman para pemuda terdahulu ya. Jadi zaman kita ini sekarang sudah berkaitan dengan teknologi, dengan yang serba digital. Jadi secara tidak langsung kita berhadapan dengan keadaan yang sudah sangat berbeda dengan zaman yang dihadapi oleh para pemuda terdahulu. Dan bagaimana cara generasi muda menyikapi Hari Sumpah Pemuda di zaman yang sudah serba digital ini. Cara yang pertama adalah berprestasi di bidang masing-masing. Jadi jika dulu tugas pemuda adalah membantu mengusir para penjajah untuk mendapatkan kemerdekaan, pemuda sekarang tentu tidak perlu melakukan itu. Sekarang untuk tetap menjaga semangat Sumpah Pemuda, para pemuda harus bisa mengukir prestasi dan menjadi kebanggaan bagi bangsa. Prestasi tidak harus dalam hal pendidikan, meskipun meraih prestasi di dunia pendidikan itu memang sangat membanggakan ya, tapi tidak ada salahnya jika mengikuti apa yang sudah menjadi passion kita dan mulailah merajut prestasi dari sana. Yang kedua adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan bijak. Kita hidup di mana segala sesuatu ini akan dilakukan dengan cara otomatis karena perkembangan teknologi yang pesat. Lalu lintas informasi sudah tidak ada batasnya lagi karena semuanya bisa diakses dengan cepat oleh siapapun dan dimanapun. Begitu banyak kemudahan yang tercipta dari teknologi ini. Nah, jadi sebagai pemuda, hendaknya kita bisa bijak dalam menyikapi kemajuan arus ini, menggunakannya dengan baik, menggunakannya dengan hal positif. Memang semuanya serba modern dan canggih, namun tetap jangan sampai kehidupan ini justru dikendalikan oleh teknologi sepenuhnya. Sebagai pemuda yang berpendidikan, kita harus memanfaatkan teknologi, harus sesuai dengan kebutuhan dan justru tidak menjerumuskan. Yang ketiga adalah dengan tetap mencintai Indonesia. Anak muda yang dikenal kekinian memang tidak terlepas ya dari tren yang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan asing, mulai dari bahasa, kebiasaan, hingga budaya berpakaian. Tak jarang yang dianggap modern justru yang mengikuti tren bangsa asing hingga melupakan jati diri bangsa sendiri. Nah, sebagai penerus semangat Sumpah Pemuda yang susah payah dibangun oleh pemuda masa penjajahan, kita harus terus memelihara ruh kecintaan kepada Indonesia, yaitu salah satunya dengan tetap mengunggulkan produk asli dalam negeri di tengah maraknya produk impor. Nah, di dalam pendidikan, sekalipun ada pelajaran bahasa asing atau bahkan beruntung seperti kita memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu di luar negeri ya, tetapi jangan lupakan asal negara di mana kita dilahirkan. Tetap gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan memanfaatkan ilmu yang didapat di luar negeri ini untuk memajukan dan membangun Indonesia. Oke, sangat lugas sekali ya jawaban dari Mas Zaki. Jadi yang saya tangkap itu adalah intinya teman-teman itu harus selalu ya bisa mengupdate diri dengan segala hal yang ada sekarang itu. Seharusnya teman-teman itu bisa lebih berkembang dengan kemajuan teknologi, informasi, manfaatkan hal itu untuk teman-teman bisa lebih berkembang. Dan hasil itu jangan lupa identitas teman-teman, di mana teman-teman berasal dan teman-teman kembali seperti itu. Terima kasih jawabannya Mas Zaki. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu terkait dengan bagaimana sih pemuda saat ini dalam menyikapi permasalahan di Indonesia. Apa kaum pemuda yang bisa lakukan untuk ini? Mungkin untuk pertanyaan ini saya tujukan kepada Mas Adi. Iya, oke Mas. Jadi kalau kita melihat ada yang menyampaikan bahwa ada zaman, ada masanya ya Mas ya. Jadi tiap zaman juga ada masanya dan pasti ada perbedaan. Nah oleh karena itu dari zaman dulu yang Sumpah Pemuda oleh umat yang lain dan yang lainnya, kita juga harus bawa yaitu dengan ada maturnasi gerakan kepemudaan gitu yang kita coba dorong. Nah tadi disampaikan juga oleh Mas Zaki terkait tentang teknologi dan yang lain. Nah oleh karena itu kita juga bisa memanfaatkan modernasi dari teknologi untuk bisa menghasilkan karya-karya yang bermanfaat gitu. Seperti yang teman-teman yang di Eropa kayak misalkan Mbak Wakor kita gitu membuat eyewear batik gitu dalam rangka untuk menduniakan atau untuk memperkenalkan batik di seluruh dunia. Itu juga hal-hal yang bisa terus dioptimalkan oleh teman-teman semua gitu. Dan termasuk gerakan-gerakan yang dilakukan oleh startup itu juga menjadi salah satu bentuk kontribusi dalam rangka untuk peran pemuda gitu ya, untuk mewarisi tadi yang Sumpah Pemuda tadi gitu, dengan gerakan yang lain. Kayak misalkan tadi juga udah sampaikan terkait tentang Mas Zaki ya, terkait tentang keilmuan dan yang lain. Kayak misalkan dulu di daerah bareng sama teman-teman Putra Daerah Membangun
kita melihat di daerah itu ternyata indeks pembangunan Indonesia itu kecil Mas, terutama di kota saya. Nah sehingga itu membuat keresahan di kita, sehingga membuat gerakan bagaimana untuk meningkatkan tadi dengan membuat gerakan membaca, dengan membuatan literasi. Nah itu dalam rangka untuk berkontribusi dalam berkontribusi untuk bangsa kita gitu. Jadi hal-hal itu yang bisa kita perbuat gitu. Jadi ada maternasi gerakan yang kemudian keresahan itu yang kita bisa konversikan di dalam kontribusi ataupun karya. Nah gitu, termasuk penelitian yang sedang kami lakukan terkait tentang pengolahan limbah itu juga dalam rangka nanti ke depan ingin kita coba aplikasikan juga di Indonesia gitu Mas. Bagaimana kita mengelola limbah yang banyak di Indonesia ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi dan yang lainnya. Nah menurut saya hal-hal itu yang bisa kita lakukan gitu Mas. Gitu. Oke, terima kasih Mas Adi. Jadi intinya itu adalah harus ada maturasi gerakan di mana hal itu langsung ke tujuan dan applicable sehingga masyarakat yang ada di Indonesia itu bisa merasakannya. Oke, selanjutnya pertanyaan kepada Mas Citra, ini terkait dengan bagaimana sih pemuda dalam mendukung daya saing bangsa ini. Bagaimana Mas, tadi agak pelan suaranya? Oke, selanjutnya itu pertanyaan mengenai bagaimana sih peran pemuda dalam mendukung daya saing bangsa saat ini. Baik, peran pemuda ya, saya selalu ingatkan sama kawan-kawan dalam diskusi santai. Kalau orang Jogja biasanya dalam angkringan, lagi ngangkring, kita lagi santai gitu, ngobrol malam-malam. Begini saya bilang sama teman-teman yang masih muda, kawan-kawan, hal paling mudah nih ya, yang paling kita punya sebagai anak muda tuh energi, kreatif, waktu, segala macam. Hal-hal yang nggak pernah dipunya oleh golongan tua, saya bilang. Mereka tuh iri sama kita. Kita tuh punya semuanya yang mereka sudah tinggalkan di masa lalu. Jadi kalau ditanya untuk pemuda kita bisa apa? Bisa semuanya. Tapi satu hal kadang-kadang kita lupa jati diri kita, apa yang kita harus maksimalkan, passion kita di mana. Untuk bangsa itu nggak harus kita bilang, wah sekarang yang lagi aktif nih, yang lagi hits jadi pengusaha, harus jadi buka lapangan kerja, atau jadi akademisi yang harus tinggi sekali gitu kan pendidikannya. Tapi kita bisa berkreasi di mana saja gitu loh. Jadi simple buat anak muda, dalamin apa yang kamu sukai dan kamu menjadi passion di dalam hatimu, dan itulah yang akan menjadi bangsa kita butuh semuanya. Bangsa kita tidak hanya butuh akademisi, bangsa kita tidak hanya butuh pengusaha nih, kebanyakan lagi isu-isu di Indonesia nih yang lagi panas. Mohon maaf ini. Tapi balik lagi, untuk anak muda sebelum sampai ke situ temukan jati dirimu, dalam setiap keputusan gunakan hatimu. Jadi prinsipnya jangan terombang-ambing, jangan suka ikut-ikutan. Ketika kamu sudah menyadarin apa sih dirimu, apa sih yang bisa kamu kontribusikan, itulah saatnya kamu mulai dalami untuk Indonesia. Disitulah peran pemuda, kira-kira Mas. Oke Mas. Dari tadi yang saya tangkap itu adalah hal yang paling utama ya yang dimiliki oleh pemuda itu adalah seperti energi, kreativitas, di mana hal ini tentunya tidak dimiliki oleh kaum tua. Di mana tentunya hal ini yang bisa membuat kaum tua itu iri kepada kita. Selanjutnya pastinya untuk menunjang daya saing ini kita tuh harus bisa menemukan jati diri dan menemukan passion. Mungkin kurang lebih seperti itu yang Mbak Cizak. Oke, selanjutnya ini tadi kan kita sudah berbicara mengenai peran pemuda, terus implementasinya, relevansinya. Selanjutnya saya akan pindah ke pertanyaan yang lebih melihat sisi problematikanya. Nah, terkait dengan ini, saya ingin mengajukan pertanyaan ke Mas Zaki, di mana bagaimana sih menurut Mas Zaki problematika generasi muda masa kini? Baik, untuk problematika saya bagi jadi dua ya. Yang pertama dalam negeri dan yang kedua di luar negeri. Mulai dari yang problematika dalam negeri. Baik, jadi kemajuan yang diharapkan akan segera tercipta setelah rezim Presiden Soeharto ternyata belum sepenuhnya tercapai. Bahkan reformasi sudah berjalan selama satu dasawarsa lebih, mulai dari Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono. Keadaan Indonesia ini tidak banyak mengalami perubahan. Keadaan sebaliknya terjadi krisis yang terus melanda segala aspek dan korupsi yang terus merajalela. Isu yang sempat berembus kencang adalah adanya krisis kepemimpinan.
tentu dengan pemilihan umum calon independen dapat menjadi suatu alternatif ya bagi kepemimpinan muda di Indonesia. Deskripsi di atas menunjukkan bahwa Indonesia memang mengalami krisis kepemimpinan. Sebenarnya sebagai negara demokrasi hal ini tidak perlu terjadi karena dalam negara demokrasi pemimpin itu diciptakan melalui regenerasi baru muncul dan berperan. Tetapi di Indonesia ini tidak terjadi dengan baik, tidak terjadi dengan sepenuhnya lancar karena kaum tua senang mendominasi kekuasaan dengan gaya yang main kuasa, merasa paling benar sendiri dan kong kali kong gitu. Jadi satu dari sekian banyak faktor pemicu krisis kepemimpinan ini disebabkan oleh kacaunya sistem pendidikan di Indonesia, di mana kita harus mengganti menteri, lalu mengganti buku, lalu program dan kurikulum yang diganti pula. Jadi pendidikan di Indonesia ini akhir-akhir ini beroriental sehingga hanya menciptakan budak-budak baru dalam era globalisasi. Jadi Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan sampai rakyat Indonesia ini di tengah-tengah finance capital hanya menjadi budak di antara bangsa-bangsa. Terlebih lagi di era kapitalisme global sekarang ini di mana manusia hanya dijadikan alat penghasil keuntungan yang banyak yang harganya tak lebih tinggi daripada mesin atau bahkan dihargai lebih rendah. Jadi belum lagi korupsi yang menggerogoti birokrasi pemerintahan. Jadi masalah yang dalam negeri tadi soal krisis kepemimpinan, lalu ada pendidikan dan ini juga sekarang korupsi yang menggerogoti birokrasi pemerintahan yang juga mampu menyebabkan kesejahteraan rakyat ini terampas oleh tindakan para birokrat yang tidak bermoral dan berperikemanusiaan. Lalu selanjutnya ada problematika dari luar negeri. Nah, jadi pada tatanan internasional, dampak globalisasi sudah tampak di Indonesia. Walaupun globalisasi ini tidak selalu membawa dampak negatif, tetap ada positifnya juga. Tetapi mungkin globalisasi yang di Indonesia yang kita lihat secara ini secara umum lebih banyak negatifnya. Kenapa begitu? Contohnya seperti pola hidup masyarakat Indonesia yang menjadi konsumtif, lebih hedonis dan menjadi lebih materialistik. Terlebih lagi sumber daya alam Indonesia yang melimpah menjadi terbuka bagi negara-negara kaya, misalnya Amerika Serikat dan Jepang yang cenderung mengutamakan kepentingan ekonomi negaranya dan menghalalkan segala cara dalam menjaga kepentingan industrinya. Jadi kemudian penciptaan industri di negara-negara kaya ini tidak terbatas begitu, sedangkan di negara-negara berkembang harus dibatasi dengan alasan pemanasan global. Jadi begitu Mas Imam. Jadi mantap sekali Mas Zaki, tadi secara lugas saya sudah dijelaskan di mana salah satu poinnya itu adalah di mana terkait dengan problematika ini seharusnya pemerintah Indonesia itu bisa mengupgrade pendidikannya, di mana kita itu harus menyesuaikannya dengan pendidikan masa kini tanpa melupakan identitas bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya ini mungkin pertanyaan untuk ketiga narasumber. Nah, ini lebih ke bagaimana cara memimpin, di mana seperti kita ketahui para pembicara pada kesempatan kali ini adalah para pemimpin di masing-masing PPIDK kawasan. Di mana pertanyaan itu adalah bagaimana sih solusi dan strategi dalam membangun generasi muda agar tanggap terhadap perubahan sosial dan global. Mungkin pertanyaan ini saya tujukan pertama kepada Mas Adi. Iya, oke. Mungkin nyambung nih Mas. Saya ingin menyampaikan terkait tentang Skor Youth Development Index pemuda kita, itu urutan ke 139 ya, tahun 2016 gitu Mas. Nah, itu kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga, itu memang kita sangat jauh sekali gitu. Jadi, Women Development Index juga kita juga rendah. Nah, otomatis itu menyadari bahwa kualitas pendidikan kita masih jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga gitu, Malaysia, Thailand, atau bahkan jauh sekali dengan Singapura gitu Mas. Nah sedangkan nanti ke depan kita itu akan menghadapi bonus demografi ya Mas Imam ya. Bonus demografi tahun 2030 itu puncaknya ada sekitar 150 juta lebih usia produktif gitu ya Mas ya. Usia produktifnya, sedangkan yang usia non produktif itu sekitar 85 jutaan. Nah, ini akan menjadi ini akan menjadi tantangan ataupun peluang ya, ataupun bisa jadi disaster ya Mas ya. Jadi ini nyambung ya terkait pertanyaan tadi. Nah, oleh karena itu maka para pemuda yang harus kita persiapkan adalah pertama untuk tadi yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan Mas. Terus yang kedua adalah meningkatkan kualitas kesehatan, dan yang ketiga itu adalah meningkatkan lapangan pekerjaan. Kenapa harus ada 3 ini Mas? Berkaitan dengan supaya pemuda ini bisa bersaing global ataupun ini
Kenapa harus ada 3? Pertama, kenapa harus ada kesehatan? Karena produktivitas itu akan hilang ketika tidak sehat gitu. Orangnya sakit-sakitan ya nggak mungkin kerja kan Mas gitu. Nah yang kedua, kenapa harus ada kualitas pendidikan? Karena produktivitas saja tidak cukup, harus berbarengi dengan pendidikan supaya kualitasnya juga meningkat gitu, signifikan juga gitu. Nah yang ketiga itu adalah lapangan pekerjaan, produktivitas ada, kemudian kesehatan ada, tapi tidak ada wadahnya, maka produktivitasnya tidak akan jalan gitu. Nah oleh karena itu ini penting gitu Mas, supaya pemuda kita bisa pakai terhadap global dan juga bisa bersaing tadi. Minimal kami adalah 3 tadi, itu yang perlu dimiliki oleh para pemuda pada saat ini gitu Mas. Nah itu sih Mas. Oke, siap Mas Hadi. Oke, pertanyaan sama mungkin saya tujukan kepada Mas Ica. Ini terkait dengan masalah solusi dan strategi untuk membangun generasi muda agar tanggap terhadap perubahan sosial dan global menurut dari koordinator Ika Amerop. Ini bagaimana kira Mas Ica? Baik, solusi untuk perubahan dan dinamika dunia global sekarang, saya sih pengen menyorotin ya Mas ya. Anak-anak muda itu biasanya energik, tapi juga baperan kadang-kadang. Ini yang agak sulit bagi kita. Tadi saya coba menyambung pernyataannya Mas Adi mengenai pendidikan dan kesehatan dan seterusnya. Buat kita-kita yang masih muda kadang-kadang kurang landasan teori, kurang jauh mainnya. Ini yang menjadi penting. Boleh kita beride, boleh kita bersemangat, tapi harus ada landasan teori yang kuat. Makanya, tapi ini perlu digarisbawahin ya, kita bicara pendidikan itu tidak hanya di bangku-bangku kuliah, justru di ujung-ujung kampus lah cahaya itu bisa kita temukan. Kira-kira begitulah Mas, yang menjadi penting buat kita anak muda. Dan selain itu, anak muda sekarang ini apa sih sukanya? Jadi ini saya mau pecahkan untuk jadi solusi, kita harus lihat dulu masalahnya di mana, sumbernya di mana. Yang menjadi sumber masalah dan sekaligus sumber solusi, saya bilang tuh yang paling kuat untuk milenial kita adalah media Mas. Media ini udah hal yang paling kuat di YouTube, Instagram, saya sebut merek aja langsungnya, Facebook. Ini teman-teman yang nonton nih pasti minimal 1 hari buka Instagram, minimal buka YouTube. Tapi faktanya Mas, ini sebentar lagi tahun lalu kita udah alamin ke pemilu, tahun ini akan rencananya ada pilkada, cuman nggak tahu akan seperti apa. Tapi faktanya ada sekitar 480 sekian hoax ketika terjadi di pemilu. Nah inilah yang harusnya jadi kita anak muda harus bisa mengolah. Ketika kita membaca, kita cari dulu kebenarannya. Jangan-jangan ini salah. Karena ketika kita melupakan hati nurani dalam memutuskan ini benar atau salah, jatuhnya jadi post-truth Mas. Apa ini post-truth? Ini udah kebohongan yang disebarkan secara masif, anak-anak muda kita percaya, akhirnya kebohongan itu menjadi kebenaran. Nah inilah menjadi sumber masalah. Jadi solusinya anak muda sekarang, kalau kata Bung Karno dulu, enak dia bilangnya, perjuangan kami akan lebih mudah karena melawan penjajah. Udah jelas lawannya Jepang gitu kan, selesai. Nah sekarang ini yang jadi sulit, perjuangan kita adalah melawan bangsa sendiri. Bangsa sendiri pun suka menyebar berita-berita yang tidak benar gitu kan. Nah bagi anak muda, pesan saya sih, sebelum kita melangkah ke depan, ketika kamu baca berita, ketika kamu baca sesuatu, kamu bisa lihat, kamu bisa dengar, kamu bisa rasakan semuanya. Tapi itu belum tentu benar, teman-teman. Gunakan analisa kita sebagai anak muda, gitu kan, asah terus intuisi kita. Otak saja nggak cukup, Mas. Untuk melangkah, ketika ngambil keputusan, hati nurani kita harus kita pakai. Nah, disitulah. Kadang-kadang nih, entah pemerintah, entah bisnismen, investor, belum tentu benar. Tapi yang saya harap, ada optimisme ke depan. Teman-teman ini punya optimisme. Karena memang hingga detik ini, coba menyambung tadi yang dibilang sama Mas Zaki juga, kepercayaan pemuda kita, ini fakta dari IDN Research Institute saya baca itu 75% saja yang masih optimis mengenai korupsi, mengenai penegakan hukum. Nah ini, teman-teman muda boleh pesimis, yang optimis tidak begitu banyak ya dibanding dengan keberagaman yang sudah luar biasa ini kepercayaannya. Tapi ketika kita menggebu-gebu, ketika kita berapi-api, oke, penegakan hukum ini di Indonesia tebang pilih gitu kan, tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu kan. Masih ingat kasus yang nenek-nenek nyuri ayam jadi di penjara sekian tahun korupsi, nanti saja, sudahlah, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang mesti dilakukan anak muda selain hanya turun ke jalan? Kadang-kadang kita perlu turun ke jalan, kadang-kadang kita perlu bersikap, tapi sekali lagi landasan teorinya harus kuat. Ketika kita diajak berdiskusi, ketika kita diajak merancang, kita harus punya teori yang kuat gitu kan, landasan analisa yang kuat, semuanya harus kuat. Ya memang berat,
tetapi itulah kalau kita ingin memajukan bangsa kita. Kira-kira seperti itu sih Mas. Banyak-banyak belajar, dan saya pikir belajar pun terus-menerus sampai ke kita nanti dipanggil Yang Maha Kuasa sih. Itu sih kira-kira Mas. Terima kasih. Ya Mas, setuju banget Mas. Jadi memang saya juga setuju dengan permasalahan yang ada di Indonesia ini, di mana rata-rata pada umumnya terlepas dari masalahnya itu adalah masalah mengelola informasi, di mana memang teman-teman yang ada di Indonesia itu masih ada yang langsung mengambil mentah-mentah informasi yang didapat tanpa mencari informasi dan kenyataannya dan seterusnya seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan sama juga saya ingin tujukan pada Mas Zaki dari versi PPIK Timur Tengah ini, bagaimana solusi dan strategi untuk membangun generasi muda agar tanggap terhadap perubahan sosial dan global. Baik Mas Imam, peran pemuda sampai saat ini terus berlanjut ya sebagai provokator kemajuan peradaban. Dalam sejarah bangsa Indonesia, pemuda sebagai garda terdepan dalam menciptakan kemajuan. Keadaan bangsa Indonesia saat ini memang berbeda dengan keadaan 89-90 tahun pasca Sumpah Pemuda. Tapi bukan berarti semangat perjuangan pemuda dalam memperjuangkan bangsanya hilang begitu saja, tidak. Pemuda pada era globalisasi saat ini harus mampu menjadi agent of change. Seperti yang sudah teman-teman sering katakan di forum, kita ini agents of change dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea kedua tahun 1945. Pemuda Indonesia harus mampu menyikapi perkembangan yang terjadi di dunia saat ini dengan penuh semangat dalam membangun sebuah bangsa. Dan di era globalisasi, pemuda memiliki sebuah tantangan terhadap perubahan zaman ya, yang semakin kompleks. Globalisasi diibaratkan sebagai panser raksasa yang tidak akan mampu untuk dihentikan. Tidak ada kata lain dalam menghadapi arus globalisasi saat ini kecuali dengan mempersiapkan kemampuan pemuda sebagai penerus bangsa. Dan untuk strategi atau solusi yang ingin saya ajukan ada 4 hal ya. Mungkin tadi Mas Adi juga sudah menyinggung tentang kesehatan, lalu pendidikan juga, dan saya masuk ke pendidikan juga. Jadi yang pertama adalah pendidikan, teknologi, soft skill, dan hard skill. Nah, jadi mulai dari pendidikan merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik ya. Dan dalam hal menjawab setiap permasalahan dan tantangan zaman yang terus berkembang. Dan pendidikan di era globalisasi saat ini menjadi hal fundamental yang harus mampu dipenuhi dalam proses kehidupan manusia, terutama pemuda sebagai harapan untuk bangsa. Yang kedua adalah tentang teknologi. Jadi berbagai macam inovasi senantiasa terus berkembang dari awal abad pertengahan sampai saat ini. Kemajuan teknologi ini di abad yang saat ini semakin tak terbendung, sehingga pada era globalisasi sekarang hampir semua hal menggunakan teknologi, terutama dalam bidang pekerjaan. Dan generasi muda dituntut untuk terus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, terutama dalam hal teknologi. Pemuda harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai sebuah solusi, sebagai sebuah alat untuk dapat menjadi bagian dalam perubahan dunia di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah soft skills. Soft skills adalah istilah sosiologis yang berkaitan dengan kecerdasan emosional, sifat kepribadian, keterampilan sosial, lalu komunikasi, berbahasa, lalu kebiasaan pribadi, keramahan dan optimisme yang mencirikan kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah hard skills. Dan hard skills ini adalah sebuah kemampuan yang bersifat lebih kepada teknis pekerjaan, seperti kemampuan menguasai bahasa asing dan teknologi. Dalam persaingan di era globalisasi sangatlah ketat diakibatkan banyaknya orang-orang yang mencari pekerjaan dalam berbagai bidang. Hal ini terbukti dengan peningkatan tenaga kerja yang mencapai 127,7 juta orang pada tahun 2018. Begitu kira-kira Mas Imam. Oke, terima kasih para pembicara. Jadi yang bisa saya tangkap dari pertanyaan ini dari ketiga narasumber adalah ada beberapa hal yang perlu kita miliki dan kita kembangkan, baik itu sebagai pemuda atau juga pemerintah nantinya, di mana ada beberapa salah satunya adalah pendidikan, di mana tentunya seperti yang kita ketahui dengan mengupgrade pendidikan tanpa melupakan identitas negara kita itu bisa menjadi kekuatan untuk kita itu bisa bersaing di dunia global saat ini. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya saya tunjukkan kepada Mas Adi.
ini terkait dengan budaya kepemimpinan. Tentunya kan kemarin Mas Adi baru selesai mengikuti pemilihan PPDK Oceania nih. Maka dari itu bagaimana sih cara Mas Adi itu dalam mengupgrade dirinya itu sehingga bisa menjadi pemimpin di PPDK-nya sendiri. Silakan Mas Adi. Iya, terima kasih Mas Imam atas kesempatannya. Ya, terkait tentang ini ya, pemimpin terutama di kawasan Oceania. Kita percaya bahwa memimpin ini kan kita bukan ini ya, karena kan ini kita sebagai organisasi non-profit ya Mas, di PP Dunia ataupun di organisasi kepemudaan atau mahasiswa pada saat ini gitu ya. Oleh karena itu, hal yang harus kita sadari bahwa pengurus kita itu adalah bagian tim kita ataupun rekan kerja kita. Jadi kita tidak hanya menyuruh ataupun seperti apa, maka yang harus kita coba kuatkan adalah kedekatan emosional antar pengurus dengan pengurus itu jadi hal yang penting yang perlu dibangun gitu. Ini pertama. Dan yang kedua adalah ada visi yang kita deliver kepada teman-teman semua. Jadi sehingga roda kepemimpinan yang ke depan kita dalam satu visi dan misi yang harus kita coba bawa. Nah, sehingga penting mendeliver visi misi itu sehingga terjewantakan kepada teman-teman semua gitu Mas. Nah, itu yang perlu dimiliki oleh kita sehingga kita jelas gitu tujuannya mau kemana gitu, arahnya mau apa dan legasi apa yang pengen kita tinggalkan gitu Mas. Nah, itu penting untuk yang visi misi. Yang kedua tadi ya terkait tentang membangun tim ya. Kita bukan one man show ataupun Superman Mas, tapi adalah super team. Nah, itu penting dalam mewujudkan visi misi organisasi kita membangun tim ataupun solid. Nah, itu yang perlu yang perlu kita bangun gitu. Jadi kekeluargaan itu yang perlu yang kita coba bangun untuk ke depan gitu. Dan yang ketiga ya, kami percaya bahwa kita harus terus belajar Mas, terus belajar untuk memahami karakter dari pengurus ataupun memahami karakter. Yang ketiga ya, kami adalah menjalin banyak relasi ataupun elemen-elemen dengan yang ada. Jadi untuk mewujudkan visi misi tadi kita perlu stakeholder untuk bisa kita kolaborasi gitu. Jadi jaringan kita yang harus kita puaskan sehingga program-program ataupun yang bisa kita ini bisa terwujudkan dengan baik. Itu sih Mas yang beberapa hal yang perlu ditingkatkan terutama untuk kami di kawasan Oceania gitu Mas. Gitu sih Mas. Terima kasih Mas Adi. Mungkin pertanyaan sama juga saya tujukan kepada Mas Citra selaku Ketua PPDK Amerop. Kira-kira ini bagaimana nih Mas cara menjadi pemimpin di PPDK Amerop menurut versi Mas Citra seperti itu? Oke, terima kasih pertanyaannya mengenai PPDK Amerop ya. Mungkin ini kawasan yang juga agak unik ya, karena teman-teman di Amerika Eropa ini punya keterbukaan yang sangat tinggi gitu kan, keberanian berbicara yang sangat lugas gitu kan ketika berbicara, dan hobi sekali membahas isu-isu. Kita senang bahas isu-isu yang kira-kira belum terang gitu kan, masih gelap, kita berani bicara, kita gas gitu. Itu yang menjadi kadang-kadang kita harus agak hati-hati kan ketika membahas isu-isu itu. Tapi sekali lagi, bagaimana sih membuat Amerika Eropa gitu yang terbiasa dengan sejarah pendidikannya, filosofinya, dan segala macamnya, ini bisa jadi satu, Mas. Pertanyaan saya selalu sampaikan sama teman-teman. Kalau kita sudah terlalu tinggi belajar, kalau kita sudah merasa sudah terlalu pintar, itu tanda-tanda kamu nggak akan jadi siapa-siapa. Jadi buat kami sih, saya selalu tekankan, oke, kita boleh belajar lebih tinggi, oke, kita boleh sudah sampai di tanah Eropa atau di tanah Amerika. Tapi jangan pernah lupa untuk bekerja sama dengan mereka yang masih menggunakan cangkul, yang hanya masih memiliki cita-cita sederhana. Karena kalau kita sampai lupa ke situ, nggak ada gunanya pendidikan itu, Mas. Nah, ini yang saya bawa ke teman-teman Eropa. Oke, kita berani bicara, kita bahas isu-isu itu, karena balik lagi, kita jauh-jauh ke Amerika dan Eropa, siapa yang kita akan nantinya di depan akan kembangkan, kita dukung? Ya Indonesia, balik lagi. Bukan masyarakat di Eropa saja, di Amerika saja. Nah, itu sih kira-kira, Mas. Jadi, balik lagi, hal yang tantangannya berat, karena teman-teman masing-masing punya expertise-nya ya, masing-masing punya, yang satu ahli pertanian, yang satu ahli mesin, yang satu ahli ekonomi.
bagaimana menjadikan mereka satu adalah bagaimana kita mengapresiasi setiap usaha yang diberikan. Dan sekali lagi, saya bukan ahlinya Mas, saya nih mungkin yang paling bodoh lah dari antara teman-teman di sini yang masih terus harus belajar gitu kan. Tapi saya masih merasa beruntung teman-teman Amerika Eropa nih punya kerendahan hati untuk bekerja bersama gitu kan, mencipta dan berkarya gitu. Inilah yang menjadi motor sih buat teman-teman di Amerika Eropa. Dan ya sekali lagi, walaupun berbeda, ini nggak cuma di Indonesia ada perbedaan Bhinneka Tunggal Ika, tapi Amerika berbeda, Eropa misalnya kalau boleh dipecah, Eropa Barat dan Eropa Timur masih ada perbedaan ini. Walaupun udah free trade udah dari tahun berapa, tapi masih kelihatan ketimpangan misalnya secara ekonomi dan pendidikan. Nah inilah yang menjadi tantangan besar untuk di Amerika Eropa ke depannya. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih jawabannya Mas Ica. Selanjutnya mungkin pertanyaan sama juga, satu juga kepada Mas Zaki selaku Wakil Koordinator dari DK Timur Tengah Afrika. Di mana bagaimana sih pandangan Mas Zaki ini terkait dengan kepemimpinannya Mas dan koordinatornya itu di kawasan PPK Timur Tengah untuk menciptakan generasi muda yang memiliki daya saing dan daya kepemimpinan yang bagus. Silakan Mas. Baik, Mas Imam, mungkin sudah lengkap tadi disampaikan oleh Mas Adi dan Mas Izzak tentang persiapan secara general, secara internal dari PPI Dunia kawasan masing-masing. Mungkin saya ingin melengkapi saja dan saya ingin menyampaikan tentang skill-skill apa yang diperlukan untuk mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin di masa depan. Jadi menurut saya, cara utama untuk mempersiapkan generasi muda agar siap menjadi pemimpin di masa depan adalah dengan menguasai future skills, agar mampu menghadapi tantangan masa depan di era yang kompleks dan yang terus berubah-ubah ini. Jadi selain hard skill dan soft skill yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita juga perlu untuk menguasai future skills ini gitu. Jadi selain itu, diperlukan juga adanya rasa penasaran yang tinggi di diri kita, terutama saat berhubungan dengan ilmu baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Namun rasa penasaran tersebut juga harus diimbangi dengan kemampuan mengkomunikasikan visi dan mengambil keputusan secara mandiri, sikap gigih serta kepribadian yang visioner membuat seseorang selalu berusaha berpikir jauh ke depan. Selanjutnya ada skill critical writing dan public speaking sebagai bekal menjadi pemimpin yang cakap. Mungkin belum banyak yang menyadari bahwa critical writing merupakan salah satu hal dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Critical writing adalah kemampuan untuk bisa berpikir kritis terhadap informasi yang berada di masyarakat, terutama yang tertuang dalam bentuk tulisan. Jadi menjadi seorang pemimpin berarti harus bisa memproduksi informasi yang kritis juga. Salah satunya dari kemampuan untuk mengolahnya menjadi informasi kepada orang-orang yang mereka pimpin tersebut. Tak hanya menumbuhkan sikap kritis, mengerti tentang critical writing juga bisa menentukan cara bersikap seorang pemimpin kepada orang lain. Jadi menguasai critical writing akan membuat mereka menjadi pemimpin yang baik, yang tidak reaktif, yang tenang jika ada something, namun tetap mengeluarkan sikap kritisnya, mengarahkan sesuatu menjadi lebih baik dan lebih bijaksana. Selanjutnya adalah dengan mengembangkan kemampuan effective oral communication, yang mana hal ini berkaitan dengan tata cara serta trik berkomunikasi yang baik dan efektif di depan umum. Percaya diri akan membangun komunikasi yang nyaman antara pembicara dengan audiensnya atau lawan bicaranya. Dan salah satu cara untuk meningkatkan rasa percaya diri ini bisa dilakukan dengan menempatkan lawan bicara sebagai orang yang dekat dengan kita. Begitu kurang lebih tentang skill-skill yang perlu kita siapkan untuk menjadi generasi pemuda, untuk menjadi generasi yang bisa memimpin di masa depan. Oke, terima kasih Mas Zaki dan pembicara lainnya. Tidak terasa ya, namanya pembicaraan ini sudah sampai membuat itu pernah melakukan obrolan selama 1 jam. Dan saya mendapat banyak sekali informasi dan juga ilmu dari pembicaraan ini. Dan mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir buat ketiga narasumber. Nah, dan terkait tadi sudah dijelaskan terkait dengan hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh pemuda untuk bisa bersaing di dunia globalisasi saat ini, dan juga hal-hal yang menjadi problematika pemuda pada saat ini. Nah, pertanyaan terakhir saya itu adalah harapan Mas atau para pembicara ini ke depannya untuk
pemuda Indonesia ini bagaimana agar bisa meraih Indonesia emas di tahun 2045. Mungkin pertama saya tunjukkan kepada Mas Adi. Iya, saya mungkin mengutip ini ya, kata-kata dari founding father kita Mas Muhammad Hatta itu sampaikan bahwa kaum intelijensia itu memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap masyarakat, perkembangan masyarakat. Ketika mendiamkan diri ataupun tidak berbuat apa, itu mengkhianati kemanusiaan. Nah, oleh karena itu kita sebagai pelajar ataupun para pemuda ini menjadi penyemangat kita untuk selalu berkontribusi untuk bangsa dan negara. Nah, selain itu kita juga harus terus meningkatkan kapasitas diri kita, terutama kualitas pendidikan kita gitu, sehingga kita bisa berdaya saing global gitu. Nah, itu yang perlu ditingkatkan gitu dalam untuk bisa berdaya saing global gitu. Itu sih Mas terkait tentang itu. Kemudian apalagi tadi Mas? Harapan Mas Adi ke depannya untuk generasi Indonesia. Ya, pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan ya, sehingga kita bisa berdaya saing global, terutama untuk era ini ya, masyarakat ekonomi ASEAN juga, itu juga penting ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, karena seperti kita belajar dari Tiongkok, yang mana Tiongkok dan juga India, yang dimana para pemudanya itu tahun 78 itu banyak mengadu nasib ke luar negeri gitu ya untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Oleh karena itu sekarang kita lihat bagaimana Tiongkok dan juga India ini menjadi negara yang berdaya saing ekonomi yang luar biasa gitu. Nah, itu kita juga bisa belajar dari sana. Jadi pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan kita sehingga kita menjadi pemuda yang bisa berdaya saing global. Dan yang kedua adalah memiliki spirit nasionalisme gitu Mas. Nah, harapannya spirit nasionalisme ini yang perlu kita rawat sehingga ketika kita sudah menjadi orang sukses ataupun sudah menjadi orang yang penting dimanapun berada, kita memiliki ada semangat nasionalisme untuk bisa berkontribusi untuk membangun negara kita. Nah, itu yang harus dimiliki oleh pemuda pada saat ini. Itu mungkin Mas. Oke, terima kasih Mas Adi atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan sama saya tunjukkan kepada Mas Sitzak. Kira-kira dari Mas Sitzak ini bagaimana nih harapannya? Ingin melihat Indonesia ini ke depannya itu bagaimana? Kira-kira bagaimana menurut Mas Sitzak? Ini pertanyaan yang saya bisa jawab dan diskusi bermalam-malam ya, karena kita semua nih, saya yakin ini kalau dilanjutkan sama Mas Adi, Mas Zaki ini bisa, waduh. Tapi singkat ya, untuk anak muda, saya cuma ingin berharap, tadi sudah disampaikan mengenai pendidikan, itu salah satu yang kita perlu dari banyak hal lainnya. Cuman jaga selama mungkin semangat dan api. Maksudnya apa? Jangan silau dengan apapun yang ada di depan nanti. Maksudnya saya berharap ketika kita mulai belajar, ketika kita mulai melihat dapat kesempatan dan segala macam, terus kita lupa semangat kita, spirit kita untuk mengabdi untuk negeri ini. Terus kita lupa untuk menginjak ke bumi. Ini yang menjadi harapan saya ketika kita masih muda, kita punya solidaritas tinggi, kita punya kepedulian terhadap undang-undang yang kita menciderai kepentingan umat, kepentingan masyarakat. Kita semangat sekali untuk membela itu, tapi ketika sudah mulai digerogoti waktu, kita mulai lupa. Nah, ini yang saya harap untuk anak-anak muda kita, termasuk saya juga nih, harus belajar terus, harus meningkatkan skill-skill yang dibutuhkan. Tadi sudah dipaparkan oleh Mas Zaki juga, ABCDE poin-poinnya ini penting sekali buat teman-teman. Hanya ketika kita sudah punya semuanya, jangan lupa tetap menginjak ke bumi, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat kan untuk sesamanya. Ini yang menjadi daya saing, dan ke depan untuk daya saing ya, ketika free trade mulai dibuka ya, ketika yang kemarin sedang hot UU Omnibus Law, berarti kita punya kesempatan dan orang dari luar Indonesia juga punya kesempatan, dan cepat atau lambat hal itu pasti terjadi. Kita jangan kaget, ya akhirnya kembali lagi ke rules yang paling sering digaungkan, survival of the fittest, mereka yang kuat, mereka yang bertahan gitu kan. Dan kita harap untuk semua pemuda-pemudi kita di Indonesia, pendidikannya kuat, solidaritasnya kuat, cinta negaranya juga kuat. Jadi ketika semua sudah dikumpulkan, untuk siapa? Untuk bangsa kita. Jadi prinsipnya
biar saya lebih kecil tetapi negara kita yang lebih besar. Itu sih yang harus dibawa selalu dan selalu digaungkan. Indonesia first, kalau boleh kita menggunakan jargon tetangga gitu. Indonesian first gitu, kira-kira Mas Imam. Oke, terima kasih jawabannya Mas Ican. Ini yang terakhir ini ditujukan kepada Mas Zaki nih, terkait dengan pertanyaan sebelumnya itu, bagaimana sih keinginan Mas Zaki ke depannya, baik sebagai mahasiswa, sebagai warga masyarakat Indonesia, ke depannya itu pengen melihat Indonesia ini bagaimana? Baik, mungkin tadi disampaikan oleh Mas Izzak, Indonesia first. Jadi Indonesia yang kita utamakan, kita prioritaskan. Namun saya saya beranggapan bahwa jika kita ingin memprioritaskan Indonesia, memprioritaskan negara kita, ingin memajukan dan mensejahterakan Indonesia, itu tidak bisa tanpa dimulai dari diri kita sendiri. Jadi perlu kita mulai dari diri kita sendiri dengan menanamkan prinsip-prinsip yang dapat kita implementasikan dalam meraih kesuksesan, mulai dari diri kita sendiri supaya kita bisa membantu meraih kesuksesan untuk Indonesia. Dan izin untuk saya di sini menyampaikan terkait tentang aset atau prinsip-prinsip terpenting bagi pemuda dalam meraih kesuksesan. Mungkin kalau tadi Mas Adi mengutip dari founding father Muhammad Hatta, saya mungkin mengutip dari pesannya yang Habibie. Jadi prinsip yang pertama adalah keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tapi milik mereka yang senantiasa berusaha. Nah, jadi yang Habibie pernah bilang, percuma Anda memiliki IQ yang tinggi tapi pemalas. Yang penting adalah Anda sehat dan mau berkorban meraih apa yang diinginkan. Jadi kalimat yang ini mengajarkan pada kita bahwa kecerdasan bukanlah satu-satunya faktor penentu kesuksesan. Jadi faktor lain yang penting yakni kerja keras. Sepintar dan secerdas apapun seseorang, kalau dia tidak memiliki totalitas dalam mengejar mimpinya, maka itu semua akan percuma. Lalu prinsip yang kedua adalah jangan pernah berhenti mengejar apa yang kita impikan meski apa yang kita dambakan itu kita belum lihat di depan mata. Jadi mungkin rekan-rekan di sini sudah pernah menyaksikan film Habibie Ainun ya. Nah, jika sudah, mungkin rekan-rekan bisa mengkonklusikan bahwa perjuangan yang Habibie ini dalam meraih kesuksesannya ini dulu tidak mudah gitu. Jadi banyak sekali kesulitan, banyak sekali penderitaan yang Habibie rasakan. Even idenya yang ditolak dan dianggap kurang meyakinkan itu kita saksikan di film tersebut. Namun semua hal itu tidak membuat yang Habibie menyerah. Sebaliknya, ia terus berusaha hingga akhirnya apa yang beliau impikan dapat terwujud. Dan dari kisah beliau tersebut adalah ada satu pelajaran yang bisa kita ambil, yakni jangan pernah menyerah. Lalu prinsip yang ketiga adalah menjadi pribadi yang selalu siap menjalani setiap tantangan yang datang. Jadi bagi mantan Presiden Indonesia ketiga ini, selama belum menutup mata, beliau ini akan menantang dirinya untuk terus berkarya. Spirit hidup ala yang Habibie ini yang selalu harus kita tanamkan, prinsip yang selalu siap tentang tantangan yang akan datang, yang ini yang perlu kita tanamkan. Jadi sebagai kaum muda kita juga harus selalu siap siaga menghadapi tantangan dalam hidup kapan dan di mana saja. Prinsip yang keempat adalah meraih masa depan yang cerah tidak akan dapat dengan mudah, namun dengan pengorbanan. Jadi pelajaran hidup yang penting diketahui oleh anak muda dari yang Habibie adalah meraih kesuksesan itu bukanlah perkara mudah ya. Bahkan jika kita harus merasakan jatuh berkali-kali demi meraih apa yang kita inginkan ya, itu adalah harganya gitu. Jadi tidak ada keberhasilan yang didapat dengan cara mudah, tidak ada yang didapatkan dengan cara berleha-leha. Sebaliknya, kemungkinan besar kita akan merasakan sakitnya kegagalan hingga akhirnya benar-benar mencapai keberhasilan. Prinsip yang kelima adalah apabila sudah memilih suatu bidang, maka berkonsistenlah di bidang tersebut. Jadi tidak hanya kemauan untuk bekerja keras, formula lainnya adalah yang harus kita tanamkan adalah untuk menjadi orang yang konsisten, yaitu konsistensi ketika menekuni sebuah bidang gitu. Dan prinsip yang terakhir adalah bertekad untuk menjadi pribadi yang berguna bagi lingkungan sekitar. Terakhir, menurut yang Habibie yang tak boleh dilupakan adalah tetap jadi pribadi yang berusaha memanfaatkan kesuksesannya untuk membantu sesama. Jadi jangan sampai kita merasa sukses dan kita tidak perlu lagi orang lain. Tidak. Seharusnya sukses ini yang harus kita gunakan, kita manfaatkan untuk membantu orang lain, untuk ikut membuat orang lain sukses di kehidupannya. Jadi segala yang kita cita-citakan terhadap
hidup kita ini hendaknya harus berguna bagi orang lain. Jangan sampai kita hanya fokus mengejar keberhasilan tapi tidak mementingkan kepentingan bersama. Gitu Mas Imam. Oke, terima kasih Mas Hadi, Mas Zaki, Mas Ishak atas pemaparannya. Sangat berisi banget semua jawabannya. Sampai saya tidak bisa berkata-kata untuk mengeksplornya lagi. Dan terkait dengan pernyataan tadi itu saya mengambil 3 kesimpulan, di mana hal ini juga dinyatakan oleh Pak Bima Arya selaku Wali Kota Kabupaten Bogor, di mana setidaknya untuk menciptakan generasi muda masa kini itu minimal memiliki 3 aspek, di mana itu kaum muda diharuskan memiliki sifat lokal, di mana dalam artian lokal ini berarti orang-orang itu bangga dengan identitasnya itu berasal dari daerah mana yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang kedua itu ada nasionalis, di mana para pemuda itu mengerti tentang identitas negaranya, tentang Pancasila, tentang undang-undang yang ada di negaranya. Selanjutnya itu adalah untuk menciptakan generasi yang bisa bersaing tinggi, yaitu harus open-minded dengan pengetahuan internasional, mulai dari budayanya dan juga dari bahasanya. Mungkin sekian kesimpulan dari saya. Dengan terakhirnya jawaban terakhir tadi, telah sampailah kita pada acara akhir. Demikian serangkai acara talkshow pada hari ini dengan tema implementasi peran pemuda untuk kemajuan bangsa dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan ilmu dari kegiatan ini, dan semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikannya. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang luar biasa pada hari ini. Semoga ilmunya berkah Mas Zaki, Mas Ishak, Mas Hadi, dan semoga segala kegiatan itu lancar dan diberi kesehatan. Dan tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan acara ini dari rumah. Semoga teman-teman di rumah bisa mengambil hikmah dan mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Saya juga ucapkan terima kasih kepada PPK ASEANIA dan PPK Timur Tengah Afrika yang berkenan hadir dalam kegiatan PPD Amerop. Semoga ke depan semakin banyak kerjasama yang bisa terjalin antara PPI kawasan. Dan terakhir saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada kekurangan atau salah kata. Sampai jumpa di kegiatan ruang silaturahmi PPK Amerop selanjutnya. Saya Imam Irawan Satara sebagai moderator pada acara hari ini mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi